Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratul Aini. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai tafsir, takwil, dan terjemah. Materi pertama yaitu mengenai tafsir. Apa itu tafsir? Secara bahasa, kata tafsir mengikuti pola takwil, berasal dari kata alfaz, yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata al-tafsir dan al-fas mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup. Dalam lisan al-Arab dinyatakan bahwa kata al-taf berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata al-tafsir berarti menyingkapkan maksud sesuatu lafaz yang muskil atau pelik. Tafsir secara istilah yaitu ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun, serta hal-hal lain yang melengkapinya. Adapun pengertian tafsir menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Al-Jurjani. Tafsir ialah menjelaskan makna ayat, keadaannya, kisahnya, dan sebab yang karenanya ayat diturunkan, dengan lafaz yang menunjukkan kepadanya dengan jelas sekali. Yang kedua itu menurut Az-Zarkashi, yaitu sesuatu pengetahuan yang dapat dipahamkan Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maksudnya, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmahnya. Yang ketiga itu menurut Syekh Thorir, yaitu mensyarahkan lafaz yang sukar difahamkan oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksud dengan menyebutkan muradifnya atau mendekatinya, atau ia mempunyai petunjuk kepadanya melalui satu jalan. Dan yang terakhir itu menurut Al-Qurtubi, mensyarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan naasnya atau dengan isyaratnya ataupun dengan najwahnya. Macam-macam tafsir. Macam-macam tafsir terbagi menjadi 5. Yang pertama itu tafsir bil matsur. Tafsir bil matsur diartikan sebagai tafsir yang dilakukan dengan jalan riwayat, yakni tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan sunnah atau hadis, tafsir Al-Quran dengan pendapat para sahabat, dan yang terakhir tafsir Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Yang kedua itu tafsir bir-ra'i, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan rasionalitas pikiran atau juga disebut dengan ar-ra'yu, dan pengetahuan empiris atau disebut juga ad-dirayah. Tafsir jenis ini mengandalkan kemampuan ijtihad seorang musafir dan tidak berdasarkan pada kehadiran riwayat-riwayat. Yang ketiga itu tafsir mahmud atau terpuji. Tafsir ini itu suatu penafsiran yang cocok dengan tujuan syar'i, jauh dari kesalahan dan kesesatan, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, serta berpegang teguh pada uslubnya dalam memahami naas Al-Quran. Dan yang keempat itu tafsir al-batil al-mazmum, yaitu suatu penafsiran berdasarkan hawa nafsu yang berdiri di atas kebodohan dan kesesatan. Manakala seorang tidak paham dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta tujuan syara, maka ia akan jatuh dalam kesesatan dan pendapatnya tidak bisa diajuan. Contoh bukanya seperti di
Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Takwil, karya Abdullah bin Umar Al-Badawi, wafat pada tahun 685, terkenal dengan tafsir Al-Baidawi. Dan yang terakhir itu tafsir Bil Isyari, yaitu suatu penafsiran di mana mentakwilkan ayat tidak menurut zahirnya, namun disertai usaha menggabungkan antara yang zahir dan yang tersembunyi. Dan materi kedua yaitu mengenai takwil. Takwil secara bahasa ialah definisi kata takwil berasal dari kata awal yang berarti al-marja dan yang berarti juga tempat kembali. Awala yu'awilu takwilan. Dan secara istilah, pengertian takwil dalam tradisi mutaakhirin adalah memalingkan makna lafaz yang kuat atau rajin kepada makna yang lemah atau matjuh karena ada dalil yang menyertainya. Dan menurut Tamen Ushama, takwil berarti interpretasi atau memalingkan makna ayat Al-Quran dari kemungkinan makna lain. Sementara lainnya menganggap bahwa takwil sinonim dengan tafsir. Takwil juga disebut takbir, takdir, tafsir. Dan menurut ulama klasik, tafsir mengacu pada makna zahir ayat-ayat Al-Quran. Adapun takwil mengungkapkan makna-makna yang tersembunyi dan mengungkapkan rahasia-rahasia ilahi. Dan lanjut materi terakhir yaitu mengenai terjemah. Terjemah ialah mengungkapkan makna dari pembicaraan bahasa tertentu ke dalam bahasa lain dengan tetap menjaga keselarasan makna dan maksud yang dikandungnya. Adapun pembagian terjemah. Pembagian terjemah menjadi dua bagian. Yang pertama itu terjemah harfiah. Terjemah harfiah ialah proses menerjemah yang tetap menjaga keasliannya dari segi nazam dan susunan secara konsisten. Dan yang kedua itu terjemah tafsiriyah, ialah proses terjemah yang tidak begitu terkait dengan nazamnya dan susunan aslinya, namun lebih menekankan pada sisi kesamaan pesan yang terkandung di dalamnya secara sempurna. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.